Cerita sedikit dong, sejauh ini kegiatan sepedanya udah ngapain aja, udah sampai mana? Ya kalau bersepeda buat gue pribadi emang udah jadi transportasi ya. Dari tahun 2009 gue memutuskan untuk menjual mobil pribadi gue dan pakai sepeda yang gue udah punya sebagai transportasi utama kalau gue berkegiatan sendiri di sekitar rumah, bahkan sampai ke Jakarta lewat dikit lah. Tapi ini murni karena gue punya tujuan untuk punya waktu lebih banyak dengan keluarga di rumah, terus untuk penghematan karena gue udah jadi bapak, terus mendapatkan benefit sehatnya, sekaligus gue ngerasa dengan usia gue yang begini, gue ngerasa ada satu motivasi bahwa gue masih tetap punya fitness yang baik. Itu udah dari pemikiran gue, dan ternyata berdampak jadi sebuah perjuangan dalam tanda kutip, perjuangan yang sinergi sama perjuangan lingkungan hidup untuk mengurangi polusi penggunaan kendaraan bermotor di Jakarta. Jadi ini menjadi satu gaya hidup dan sekaligus menjadi salah satu hal yang selalu gue kumandangkan kemana-mana dengan teman-teman dari bike tour, teman-teman dari komunitas sepeda lipat, apapun kegiatan yang kita sinkronkan selalu mengatasnamakan bergerak dan menjadikan transportasi yang ramah lingkungan dengan sepeda ini. Nah, awalnya untuk melawan rasa malas bersepeda tuh susah nggak sih, Om? Sebenarnya bukan masalah melawan, kalau gue cuma ngerasa bahwa gue bisa nggak ya gitu loh. Malesnya sih nggak terlalu ya, karena memang sepeda sama kehidupan gue dari zaman kecil tuh sangat dekat. Gue anak sepeda BMX, anak sepeda panjang, anak sepeda tinggi. Zaman kita kecil tuh udah menjadi satu kebiasaan. Tapi di era zaman sekarang mungkin nggak ya dilakukan seperti itu, karena banyak yang bertanya-tanya, nggak mungkin gila polusinya udah tinggi, macet di mana-mana segala macam. Nggak seperti zaman dulu lagi. Challenge itu aja gue pengen jawab, dan ternyata dari 2009 sampai sekarang memang keadaan di jalan raya kita jauh berbeda dari zaman gue kecil. Tapi ya tetap ternyata nggak menjadi sebuah hal yang terlalu membebani kalau kita memang benar-benar mau niat. Dan disitulah gue akhirnya menemukan satu perjalanan spiritual pada saat gue sepeda, dan gue ngerasa wah emang gue tepat sekali memilih sebuah transportasi yang sifatnya mengenang masa kecil gue juga. Terus ternyata dengan bersepeda di Jakarta dan sekitarnya gue menemukan banyak hal-hal yang di luar jangkauan mata gue kalau gue naik kendaraan bermotor, karena terlalu cepat. Di situ gue bisa ngeliat perumahan-perumahan yang lucu di gang-gang sempit, terus menemukan situs-situs yang makanan khususnya yang gue sangat suka. Dan disitulah akhirnya gue punya berinteraksi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial yang pada saat gue melakukan perjalanan dengan sepeda itu. Jadi ternyata sepeda merupakan adventure tersendiri yang berbeda kalau kita jalanin setiap harinya dengan sukarela di Jakarta. Tapi selain menyampaikan misi sosial gitu kan, Om. Nah, sepeda itu serunya seperti apa sih? Kan banyak orang niat mau sepeda tapi malas gara-gara macet dan polusi di Jakarta. Ya sepeda tuh serunya bahwa ternyata dari kegiatan kita bersepeda untuk jadi transportasi, jujur masalah ekonomi di keluarga gue sangat terbantu. Jujur ya, karena kita nggak pernah bayar parkir, nggak pernah bayar STNK, nggak pernah ngisi bensin, nggak pernah ganti oli, dan banyak banget ininya, turahnya, sisanya yang, dan itu menurut gue seru banget. Gue ternyata bisa bawa ini buat liburan-liburan dengan keluarga ke tempat-tempat yang lebih banyak lagi, dan disitulah salah satu keseruannya. Dan yang kedua keseruannya adalah bahwa pada saat kita punya kesenangan misalnya fotografi atau ngevlog atau apapun yang sifatnya untuk apresiasi diri terhadap alam sekitarnya, itu sangat mudah didapat dengan sepeda, karena banyak tempat-tempat yang nggak bakal terjangkau kalau kita naik mobil lewat jalan tol tuh nggak bakal ngeliat apa-apa. Tapi begitu kita lewat ternyata rumah-rumah di Jakarta, kemarin gue baru nemuin ada satu jembatan warna ungu di Jakarta melintasi kali Pesanggerahan, dan itu menurut gue anjir keren banget. Dan itu kalau bukan naik sepeda nggak bakal mungkin, motor juga nggak bisa, soalnya cuma orang jalan kaki sama sepeda yang bisa. Dan itu gue anjir keren banget ini. Dan disitulah sebenarnya hal-hal yang seru di Jakarta. Banyak tempat-tempat yang tersembunyi dari mata kita karena kalau kita naik kendaraan bermotor bisa kita capai dengan sepeda. Sekaligus ada pengalaman-pengalaman dikejar anjing, terus juga
berantem sama pengendara motor yang nggak mau ngalah. Itu salah satu keseruan lain kalau kita sebagai cowok ya. Kalau sebagai cewek sih harus menghindari. Mas Pugi sendiri udah berapa koleksi sepedanya sih yang dimiliki? Bukan koleksi sih sebenarnya, tapi kebutuhannya terjawab dengan apa yang gue punya. Dari pertama kali gue punya sepeda BMX, terus ada sepeda balap, sepeda mountain bike, fiksi, terus sepeda lowrider, terus gue akhirnya beralih menjadi pengguna sepeda lipat sampai hari ini karena perparkiran untuk sepeda masih kurang di Jakarta dan nggak aman, dan tanda kutip kalau kita cinta sama sepeda kita akhirnya gue bawa kemana-mana sepeda itu, masuk ke dalam gedung bioskop, masuk ke restoran, pokoknya ke tempat gue kerja lah. Dan di situ gue ngerasa sepeda lipat adalah solusinya, dan semuanya kalau dihitung-hitung jumlahnya mungkin ada sekitar 9-10 sepeda yang gue punya. Dan beberapa item yang gue dapat itu ada endorsement, pertama dari Amerika, kedua endorsement dari Inggris, ketiga endorsement dari Indonesia. Berarti benar-benar nggak ada mobil dan motor ya Om di rumah? Mobil motor ada karena kegiatan gue orang rumah, pegawai di rumah butuh kendaraan. Kalau untuk anak-anak gue tetap punya sepeda anak-anak untuk kita jalan-jalan sekitar rumah. Kalau untuk kegiatan sekolah ya tetap harus ada mobil karena gue juga gak mau maksain anak-anak gue bersepeda sejauh lebih dari 5 km untuk saat ini gitu, karena itu masih kecil-kecil sih, anak gue masih SMP kelas 1 sama SD kelas 3. Jangan lupa subscribe ya.